Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Mulesipa. Di sini saya sebagai moderator, di mana saya dan teman-teman saya akan membawakan materi mengenai laporan keuangan pemerintahan daerah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nasri Suarisma, yang kedua Rizky Bayu Ananda, dan yang ketiga saya sendiri Raihan Mulesipa. Next slide. Adapun materi yang akan kami bawakan ada beberapa submateri. Yang pertama ada peranan dan tujuan laporan keuangan, yang kedua ada komponen laporan keuangan, yang ketiga ada laporan realisasi anggaran, yang keempat ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan yang kelima ada neraca. Next slide. Yang keenam ada laporan operasional, yang ketujuh ada laporan arus kas, yang kedelapan ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Bayu Ananda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi peranan dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintahan provinsi, kabupaten, ataupun kota. Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan jelas seperti yang dinyatakan dalam PSAP nomor 1 paragraf 9, bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Kerangka konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 menyoroti bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Yang pertama, akuntabilitas, yang kedua, manajemen, ketiga, transparansi, yang keempat, keseimbangan antar generasi atau intergeneration equity, dan yang terakhir ada evaluasi kinerja. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari 3, yaitu yang pertama, laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary report, yang kedua, laporan finansial, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Yang ketiga adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, pusat, atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dalam PSAP nomor 2, paragraf 11-12 dijelaskan bahwa manfaat suatu laporan realisasi anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Suatu entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Unsur laporan realisasi anggaran pada pos transfer akan muncul setelah dilakukan konversi dari laporan realisasi anggaran berdasarkan struktur anggaran sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri nomor 21 tahun 2011 ke laporan realisasi anggaran berdasarkan struktur anggaran sesuai PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari yang pertama pendapatan laporan realisasi anggaran, yang kedua belanja, yang ketiga transfer, dan yang terakhir
dana pembiayaan. Baiklah, di sini ada dua contoh tabel. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau SKPD tahun anggaran. Terdapat ada beberapa akun, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, ada akun belanja. Ini terbagi menjadi dua, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada belanja tidak langsung terdapat belanja pegawai, sedangkan pada belanja langsung terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan yang terakhir adalah belanja modal. Selanjutnya yang di sebelah kanan ada pelaporan SKPD realisasi anggaran setelah dikonversi. Terdapat beberapa akun, yaitu pertama akun pendapatan, terbagi menjadi pendapatan asli daerah. Selanjutnya ada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang terakhir ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada akun belanja terdapat terbagi menjadi dua akun, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Pada belanja operasi terdapat belanja pegawai, dan belanja barang. Pada belanja modal terdapat belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan yang terakhir ada belanja aset negara. Baiklah, pada slide ini kita akan membahas tentang laporan realisasi anggaran PPKD sebelum konversi, yaitu di sini akunnya ada pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lalu bagian belanja, yaitu belanja tidak langsung, belanja langsung. Bagian pembiayaan ada penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Nah, selanjutnya ini adalah laporan realisasi setelah dikonversi. Nah, apa sih yang membedakan setelah dan sebelum konversi itu? Nah, konversi pendapatan atau laporan realisasi anggaran PPKD ini adalah di bagian sebelum konversi Permendagri nomor 13 tahun 2006. Bagian pendapatan asli daerah, yaitu ada pajak daerah, retribusi daerah, dan yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lalu yang bagian kedua dana perimbangan. Yang pertama ada dana bagi hasil, itu terbagi dua, yaitu dana bagi hasil pajak. Selanjutnya dana bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam. Nah, yang kedua dana alokasi umum, dan yang ketiga dana alokasi khusus. Nah, selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang pertama ada pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan yang terakhir bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Nah, selanjutnya di bagian setelah konversi atau PP nomor 71 tahun 2010, bagian pendapatan asli daerah masih sama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, selanjutnya di bagian dana perimbangan itu berubah menjadi pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan. Nah, itu yang pertama ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Nah, selanjutnya adanya transfer pemerintah pusat lainnya, yaitu terbagi dua, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Lalu ada transfer pemerintah provinsi, yaitu ada dua, pendapatan bagi hasil pajak dan selanjutnya pendapatan bagi hasil lainnya. Nah, di bagian C ini sudah berubah karena lain-lain pendapatan yang sah cuma ada tiga, yaitu pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Nah, di bagian konversi belanja untuk laporan realisasi anggaran PPKD, sebelumnya itu ada belanja tidak langsung, yaitu terdapat bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Nah, setelah dikonversi namanya itu menjadi belanja operasi, yaitu ada belanja pegawai, belanja barang. Nah, bunga tadi jadi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Nah, bantuan keuangan itu menjadi belanja bantuan keuangan. Nah, selanjutnya ada belanja modal, belanja tidak terduga, dan terakhir ada transfer. Nah, selanjutnya ada konversi pembiayaan. Nah, di sebelum konversi Permendagri nomor 13 tahun 2006, pembiayaan itu ada penerimaan biaya daerah yang terbagi penggunaan silpa,
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan terakhir penerimaan piutang daerah. Nah, selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan daerah yang terbagi ada 4, yaitu pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah, pembayaran pokok utang, dan yang terakhir pemberian pinjaman daerah. Nah, setelah dikonversi itu menjadi penerimaan pembiayaan, yaitu dibagi ada 5, penggunaan silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, terus pinjaman dalam negeri, dan yang terakhir penerimaan kembali pinjaman. Nah, di bagian pengeluaran pembiayaan yaitu ada 4, jadi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal investasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan yang terakhir pemberian pinjaman daerah. Oke, selanjutnya yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Pos-pos berikut saldo anggaran lebih awal, pengguna saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir. Nah, bagi pemerintah, daerah LPSAL tidak wajib disusun atau bersifat opsional. Nah, di sini ada contoh laporan perubahan saldo anggaran lebih. Uraiannya itu ada saldo anggaran lebih awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, lalu subtotal dari nomor 1 dan 2 ini. Selanjutnya ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, lalu disubtotalkan nomor 3 dan 4, dan selanjutnya ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, nomor 7 lain-lain, dan nomor 8 adalah saldo anggaran lebih akhir dari subtotal nomor 5, 6, 7. Nah, selanjutnya ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada aset, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik dalam pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nah, selanjutnya ada kewajiban, adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dan yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Oke, slide selanjutnya yaitu ada format neraca SKPD sebelum dikonversi. Di situ terdapat ada aset, yaitu aset lancar, lalu ada aset tetap, lalu selanjutnya ada aset lainnya. Nah, di bagian kewajiban terdapat kewajiban jangka pendek, lalu selanjutnya ada ekuitas dana lancar, terus ada ekuitas dana investasi. Nah, selanjutnya ada ekuitas dana untuk dikonsolidasi. Nah, apa perbedaan dengan yang sudah dikonversi? Yaitu sebelum konversi kasnya itu terbagi dua, yaitu kas bendahara penerimaan, terus kas bendahara pengeluaran. Lalu bagian investasi jangka pendek ada investasi dalam saham, yang kedua investasi dalam obligasi. Nah, di bagian piutang ada terbagi 3, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lainnya. Nah, setelah konversi atau PP nomor 71 tahun 2010, aset lancar itu digabung semua jadi 14 bagian, yaitu ada kas bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, selanjutnya investasi jangka pendek, piutang pajak, piutang retribusi, bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara, kepada perusahaan daerah, lalu kepada pemerintah pusat. Nah, bagian lancar pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang lainnya, dan yang terakhir ada persediaan. Nah, selanjutnya untuk konversi aset tetap di neraca ini
Sebelumnya itu ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan yang terakhir ada akumulasi penyusutan. Nah, setelah dikonversi PP nomor 71 2010, aset tetap itu ada hampir sama, yaitu ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Nah, yang terakhir tadi ada sebelumnya itu jalan, jaringan dan instalasi. Nah, itu diganti jadi jalan, irigasi dan jaringan. Nah, selebihnya sama, yaitu aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan akumulasi penyusutan. Nah, di bagian konversi aset lainnya untuk neraca ini, sebelumnya itu ada tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Nah, setelah dikonversi, tagihan tuntutan ganti kerugian itu terbagi menjadi dua, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Selebihnya sama, yaitu ada tagihan penjualan angsuran, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Nah, selanjutnya ada konversi kewajiban untuk neraca ini. Sebelumnya itu, sebelum dikonversi, kewajiban jangka pendek terbagi ada 7, yaitu utang perhitungan pihak ketiga, uang muka dari kas daerah, utang bunga, utang pajak, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dibuka, dan yang terakhir utang jangka pendek. Nah, setelah dikonversi itu udah menjadi sedikit, yaitu ada 5 bagian, yaitu kewajiban jangka pendek. Yang pertama, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, utang bunga, bagian lancar utang dalam negeri, bagian lancar utang jangka panjang lainnya, dan yang terakhir ada utang jangka pendek lainnya. Nah, selanjutnya ada konversi ekuitas dana untuk neraca ini. Sebelum konversi, ekuitas dana lancar terbagi ada 4, yaitu sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, yang kedua cadangan piutang, yang ketiga cadangan persediaan, dan yang keempat dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Nah, bagian ekuitas dana investasi, yang pertama itu diinvestasikan dalam aset tetap, dan yang terakhir atau yang kedua diinvestasikan dalam aset lainnya tidak termasuk cadangan. Nah, setelah dikonversi, ekuitas itu cuman jadi 2, yaitu yang pertama ada ekuitas dan yang terakhir ada RKSKPD. Nah, selanjutnya ada format neraca PPKD sebelum konversi, yaitu di bagian aset ada aset lancar, investasi tetap, dan aset lainnya. Nah, di bagian kewajiban terdapat kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, di ekuitas dana ada ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Nah, kalau di bagian setelah konversi itu ada aset lancar juga, lalu ada aset untuk dikonsolidasi, investasi jangka panjang, lalu ada dana cadangan dan aset lainnya. Di bagian kewajiban ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, di bagian ekuitas itu udah jadi 2, yaitu ekuitas dan RK PPKD. Nah, selanjutnya dikonversi aset lancar untuk neraca PPKD. Sebelum dikonversi, kas itu ada kas di kas daerah, lalu di bagian piutang terbagi menjadi 6 akun, yaitu piutang pajak, retribusi, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan piutang lain-lainnya. Nah, setelah dikonversi, aset lancarnya itu sudah menjadi 11 bagian, 11 akun, yaitu kas di kas daerah, investasi jangka pendek, piutang pajak, piutang retribusi, bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan yang terakhir piutang lainnya. Nah, selanjutnya ada konversi investasi jangka panjang untuk neraca PPKD. Nah, sebelum dikonversi, investasi non permanen itu ada 6 akun, yaitu pinjaman kepada perusahaan negara, daerah lainnya, investasi dana bergulir, dan investasi non permanen lainnya. Nah, di bagian investasi permanen itu ada terbagi 4 akun, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, penyertaan modal perusahaan patungan, dan yang terakhir investasi permanen lainnya. Nah, setelah dikonversi, investasi non permanen itu masih sama 6, tapi ada beberapa akun yang berubah, yaitu seperti
pinjaman kepada perusahaan negara, daerah lainnya. Investasi surat utang negara masih sama, dan yang berubah itu ada investasi dalam proyek pembangunan. Nah, yang nomor 6, investasi non permanen lainnya itu masih sama. Dan bagian investasi permanen itu menjadi 2 akun, yaitu penyertaan modal pemerintah, dan terakhir bahwa investasi permanen lainnya. Nah, bagian konversi aset tetap untuk neraca PPKD sebelum dikonversi ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan terakhir akumulasi penyusutan. Nah, setelah konversi yang aset tetap tadi, yang setelah dikonversi yaitu akun jalan, jaringan dan instalasi menjadi jalan irigasi dan jaringan. Nah, selanjutnya ada konversi aset lainnya untuk neraca PPKD. Nah, sebelum dikonversi, tagihan aset lainnya ada 5 akun, yaitu tagihan piutang penjualan, tagihan tuntutan ganti kerugian, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan terakhir aset lain. Nah, setelah dikonversi jadi 6, yaitu ada tambahan nama akunnya itu ada tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Nah, selebihnya itu masih sama. Nah, selanjutnya sebelum dikonversi, akun kewajiban ini ada terbagi menjadi kewajiban jangka pendek, yaitu ada 5, utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, utang pajak, bagian lancar utang jangka panjang, yang terakhir pendapatan diterima di muka. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang, yaitu utang dalam negeri dan luar negeri. Nah, setelah dikonversi berubah menjadi di bagian kewajiban jangka pendek, yaitu utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, utang bunga, bagian lancar utang dalam negeri, bagian lancar utang jangka panjang lainnya, dan terakhir utang jangka pendek. Nah, kewajiban jangka panjang itu yang pertama itu masih sama, yaitu utang dalam negeri. Nah, yang kedua ini sudah beda, yaitu utang jangka panjang lainnya. Nah, selanjutnya ada konversi ekuitas dana untuk neraca PPKD. Sebelum dikonversi, ekuitas dana lancar itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada sisa pembiayaan anggaran atau silpa, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan yang keempat itu ada dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Nah, di bagian dana investasi ada 4, diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan yang keempat dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Nah, yang terakhir ada ekuitas dana, yaitu hanya 1, diinvestasikan dalam cadangan. Nah, setelah dikonversi, ekuitas tersebut menjadi hanya 2 akun, yaitu ekuitas dan RK PPKD. Nah, selanjutnya ada laporan operasional. Nah, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu ada pendapatan laporan operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Selanjutnya ada beban, adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Lalu yang ketiga ada transfer, adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Nah, yang terakhir ada pos luar biasa, adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali dan pengaruh entitas bersangkutan. Baiklah, untuk selanjutnya ada laporan operasional pada pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota. Adapun yang kita lihat pada layar ada laporan operasional pada pemerintahan pusat dan provinsi. Pada laporan operasional pemerintahan pusat ada beberapa akun pada laporannya, yang terdiri dari yang pertama ada pendapatan. Pada pendapatan ini ada 3 akun lainnya. Yang pertama ada pendapatan pajak yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak ekspor dan impor. Yang kedua ada pendapatan non pajak
Penerimaan negara bukan pajak termasuk royalti, dividen BUMN, dan hasil penjualan aset. Yang ketiga ada pendapatan hibah yang terdiri dari hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Adapun akun yang kedua ada belanja yang terdiri dari belanja pegawai. Belanja pegawai ini terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil atau PNS pusat. Yang kedua ada belanja barang, pembelian barang dan jasa untuk operasional kementerian atau lembaga. Yang ketiga ada belanja modal, investasi dalam infrastruktur nasional seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Yang keempat ada belanja sosial, bantuan sosial berskala nasional seperti program Keluarga Harapan dan bantuan langsung tunai. Yang kelima ada belanja subsidi. Subsidi untuk bahan bakar minyak, listrik, dan pangan. Adapun akun yang ketiga ada pembiayaan. Penerimaan pembiayaan, pinjaman luar negeri, dan penerbitan obligasi. Pengeluaran pembiayaan, pembayaran cicilan utang dan bunga. Adapun laporan operasional pada pemerintahan provinsi, ada beberapa akun juga. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan terdiri dari akun pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Yang kedua ada belanja. Belanja terdiri dari ada belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan PNS provinsi, belanja barang, pembelian barang dan jasa operasional dinas dan badan di provinsi, belanja modal, investasi dalam infrastruktur regional seperti jalan provinsi, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Yang keempat ada belanja sosial, bantuan sosial tingkat provinsi seperti bantuan kepada masyarakat miskin dan program pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga ada pembiayaan. Pembiayaan ada beberapa akun juga. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan, pinjaman daerah, dan penerbitan obligasi daerah jikalau ada. Yang kedua ada pengeluaran pembiayaan, pembayaran cicilan utang dan bunga daerah. Next slide. Laporan operasional pada kabupaten dan kota. Adapun akun-akunnya yang terdiri dari pendapatan. Pendapatan terdiri dari ada pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, restribusi pelayanan pasar, dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang diusahakan. Yang kedua ada dana perimbangan dan pendapatan lainnya. Adapun akun yang kedua ada belanja. Belanja terdiri dari belanja pegawai, gaji dan tunjangan PNS kabupaten kota, belanja barang, pembelian barang dan jasa untuk operasional dinas dan badan di kabupaten kota, belanja modal, investasi dalam infrastruktur lokal seperti jalan kabupaten, pasar, dan fasilitas publik lainnya. Dan ada belanja sosial, bantuan sosial tingkat kabupaten atau kota seperti bantuan kepada keluarga miskin, program kesehatan, dan pendidikan lokal. Adapun akun ketiga yaitu adalah pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari dua akun. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transaksi yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut. 1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke dalam bendahara negara umum dan daerah. Yang kedua, pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum, negara atau daerah. Baiklah, selanjutnya ada laporan arus kas pada pemerintahan pusat. Laporan arus kas mencerminkan bagaimana kas dikelola dan digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan pusat. Adapun beberapa akun yang terdiri dari laporan arus kas. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasional. Arus kas dari aktivitas operasional mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan operasi sehari-hari pemerintahan pusat. Pada penerimaan kas ada beberapa akun. Yang pertama ada penerimaan dari pajak, yang kedua ada penerimaan dari pendapatan negara bukan pajak, yang ketiga ada penerimaan dari hibah, yang keempat ada penerimaan lainnya. Adapun pada akun pengeluaran kas terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja sosial, subsidi, dan belanja lainnya. Adapun akun yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan investasi dalam aset tetap dan aset jangka panjang lainnya. Adapun pada penerimaan kas terdiri dari penjualan aset tetap, penerimaan dari investasi. Adapun pengeluaran dari kas terdiri dari pembelian aset tetap dan investasi lainnya. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pembiayaan.
Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan sumber pembiayaan jangka panjang. Adapun dari penerimaan kas terdiri dari penerimaan pinjaman, penerimaan dari penerbitan obligasi. Adapun dari pengeluaran kas, pembayaran utang pokok, pembayaran bunga, dan pembayaran kewajiban lainnya. Baiklah, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Next slide. Di sini kami memberikan contoh laporan perubahan ekuitas pada pemerintahan provinsi, kabupaten ataupun kota, di mana ada akun yang pertama ada ekuitas awal, surplus atau deposito, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, selanjutnya koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, lain-lain, dan ekuitas akhir. Di mana di sini kita menuliskan berapa nilai yang ada pada akun tersebut pada tahun 2021 dengan 2020. Jadi kita dapat mengetahui perubahan ekuitas yang terjadi pada setiap akunnya. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, ada menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ada menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, ada menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang kelima, ada menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, ada mengungkapkan informasi yang diharusnya oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang ketujuh, ada menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan SKPD dan catatan atas laporan keuangan PPKD. Di mana bisa kita lihat pada catatan atas laporan keuangan SKPD dan PPKD yang membedakannya hanya tujuan pada laporan keuangannya. Seperti pada bab 1 pendahuluan 1.1 maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD, dan untuk pada laporan keuangan PPKD bab 1 pendahuluan 1.1 maksud dan tujuan penyusunan laporan PPKD, di mana hanya menyesuaikan objek yang ingin dicatat pada laporan keuangan, dan juga ada terdapat perbedaannya pada bab 5.2, di mana pada catatan atas laporan keuangan SKPD, pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi, entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD, dan pada catatan atas laporan keuangan PPKD bab 5.2 pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan. Dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, makalah ini telah membahas secara mendalam mengenai laporan keuangan pemerintahan daerah. Ada beberapa yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, ada kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman stakeholders terhadap kondisi keuangan daerah.
Adanya ketidakjelasan dan kelengkapan informasi dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, ada tingkat keterbatasan dan keterpahaman, di mana evaluasi tingkat keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan menjadi penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat diakses dan dimengerti oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat umum. Yang ketiga, ada efektivitas sistem pengendalian internal. Penelitian juga menggarisbawahi pentingnya sistem pengendalian internal dalam rangka mengelola risiko dan memastikan keberlanjutan operasional pemerintahan daerah. Perbaikan dalam sistem ini dapat meningkatkan akurasi dan keandalan informasi keuangan. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Jikalau ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.